Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Septianingsih dan saya akan menjelaskan tentang video sebagai media pembelajaran. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang apa itu video. Jadi, video itu berasal dari bahasa Latin video, vidi, visum yang artinya melihat atau mempunyai daya penglihatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, video merupakan rekaman gambar hidup atau program televisi untuk ditayangkan pada pesawat televisi. Banyak orang yang memahami video dalam dua pengertian. Yang pertama, video itu sebagai rekaman gambar hidup yang ditayangkan. Aplikasi umum dari video adalah televisi atau media proyektor lainnya. Yang kedua, video itu sebagai teknologi, yaitu teknologi pemrosesan sinyal elektronik mewakilkan gambar bergerak. Di sini, istilah video itu juga digunakan sebagai singkatan dari video tape dan juga perekam video dan pemutar video. Dari beberapa definisi tersebut, peran media video sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena dapat memberikan informasi yang lebih canggih dan cepat. Video selain memberikan informasi dan hiburan juga dapat dijadikan sebagai media pembelajaran. Tujuannya yaitu adalah agar proses pembelajaran akan lebih cepat ditangkap dan dipahami oleh peserta didik. Selain itu, pengajar atau guru juga akan lebih mudah menyampaikan materi melalui media video. Tentunya hal tersebut harus didukung juga oleh ilmu pengetahuan dan penguasaan teknologi terhadap materi yang akan diajarkan. Proses pembelajaran memang sangat kompleks karena ada beberapa faktor yang berpengaruh di dalamnya. Dalam hal ini, salah satunya adalah proses transfer ilmu kepada peserta didik yang menjadi bahan pembaharuan secara kontinu. Suatu materi tidak dapat diserap secara sempurna oleh peserta didik apabila pesan yang disampaikan tidak dapat disajikan secara baik. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan satu pengalaman baru kepada para pelajar. Dengan penayangan video, pelajar dapat merasa seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan. Misalkan sebagai contoh, proses terjadinya fotosintesis dapat ditunjukkan kepada pelajar melalui video. Hal ini dapat membantu pelajar membayangkan cara kerja fotosintesis di samping memberi pengalaman kepada pelajar secara visual. Pengaruh media video akan lebih cepat dicerna oleh otak manusia daripada media yang lainnya, karena penayangannya berupa cahaya titik fokus sehingga dapat mempengaruhi pikiran dan emosi manusia. Dalam kegiatan belajar mengajar, fokus dan mempengaruhi emosi dan psikologi anak didik sangat diperlukan. Karena dengan hal tersebut, peserta didik akan lebih mudah memahami pelajarannya. Tentunya media video yang disampaikan kepada anak didik harus bersangkutan dengan tujuan pembelajaran. Pemakaian media pengajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan stimulan kegiatan belajar, dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pengajaran pada tahap orientasi pengajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dari isi pelajaran pada saat itu. Pengalaman belajar yang diperoleh siswa dapat melalui proses perbuatan atau mengalami sendiri apa yang dipelajari, proses mengamati dan mendengarkan melalui media tertentu, dan bahkan mendengarkan melalui bahasa. Semakin konkret siswa mempelajari bahan pengajaran, maka semakin banyak pula pengalaman yang diperoleh oleh siswa. Sebaliknya, semakin abstrak siswa memperoleh pengalaman, maka semakin sedikit juga pengalaman yang akan diperoleh oleh siswa. Pada kelas eksperimen yang mana memanfaatkan media video sebagai pembelajaran, sebelum praktikum itu dilakukan, rata-rata membuat kegiatan praktikum siswa itu lebih terarah. Kemudian, penyampaian materi melalui media video dalam pembelajaran bukan hanya sekedar menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum. Akan tetapi, ada hal lain juga yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi minat peserta didik dalam belajar. Hal tersebut berupa pengalaman atau situasi lingkungan sekitar, kemudian dibawakan ke dalam materi pembelajaran yang disampaikan melalui video. Pelajaran praktek, peserta didik akan lebih mudah melakukan apa yang dilihatnya dalam video daripada materi yang disampaikan melalui buku atau gambar. Kegiatan seperti ini akan memudahkan peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Lalu,
Ada banyak kelebihan video ketika digunakan sebagai media pembelajaran. Di antaranya, video merupakan media yang sangat cocok untuk berbagi ilmu pembelajaran, seperti dalam lingkup kelas atau kelompok kecil atau bahkan satu orang siswa sekalipun. Hal itu tidak dapat dilepaskan dari kondisi para siswa saat ini yang tumbuh berkembang dalam dekapan budaya televisi, di mana paling tidak setiap 30 menit menayangkan program yang berbeda. Dari situ, video dengan durasi yang hanya beberapa menit mampu memberikan keluasan yang lebih bagi para guru dan dapat mengarahkan pembelajaran secara langsung pada kebutuhan siswa. Pembelajaran dengan video dapat ditujukan bagi semua orang. Teks bisa didisplay dalam rangka aneka bahasa untuk menjelaskan isi video. Beberapa DVD bahkan menawarkan kemampuan memperlihatkan suatu objek dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dalam suatu proses belajar mengajar, ada dua unsur penting yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu metode mengajar dan media pengajaran yang ditetapkan. Pemilihan salah satu metode mengajar tertentu akan mempengaruhi jenis media pendidikan yang sesuai, meskipun masih ada yang harus diperhatikan dalam memilih media. Nah, itu pemanfaatan media dalam proses belajar mengajar memberikan andil yang besar bagi peserta didik. Prestasi peserta didik akan meningkat dalam suatu mata pelajaran apabila peserta didik tersebut memahami benar terhadap materi pelajaran yang dipelajari. Awal lahirnya peserta didik dalam menyukai suatu pelajaran adalah karena adanya motivasi, adanya dorongan yang membuat rasa senang peserta didik dalam mempelajari materi tersebut. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.